Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Fanika Sedi Wijayanti. Di sini, hari ini saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup geografi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk selalu berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita dapat mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan geografi. Terus kita dapat memahami ruang lingkup pengetahuan geografi. Dan yang terakhir, kita dapat berpikir logis, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu, terus berkolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi itulah tujuan dari pembelajaran kita. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas yaitu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi, yang mana ruang lingkup geografi itu sangat luas sebenarnya, sehingga para ahli menjadikan ruang lingkup geografi itu dalam berbagai aspek. Jadi di sini ruang lingkup geografi itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini meliputi kimiawi, biologis, dan astronomi. Yang kedua, aspek sosial. Nah, aspek sosial ini meliputi antropologi, politik, dan ekonomi. Lanjut, fisik meliputi semua gejala alam yang terjadi di atmosfer, antroposfer, hidrosfer, pedosfer, biosfer, dan litosfer. Nah, ilmu penunjang dari geografi fisik ini meliputi astronomi, antropologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, hidrologi, pedologi, biologi, fitologi, dan geologi. Contoh dari geografi fisik adalah seperti yang bisa kita lihat ialah proses terjadinya hujan, proses terjadinya siklus air, proses pembentukan tanah, dan proses iklim berdasarkan garis bujur. Nah, setelah itu tadi kan saya membahas tentang ruang lingkup geografi. Jadi di sini dapat dikelompokkan menjadi 3 lingkungan. Jadi ruang lingkup geografi itu dapat dikelompokkan menjadi 3 lingkungan. 3 lingkungan itu yang pertama ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial. Jadi contoh dari lingkungan fisik adalah seperti kayak gunung, pegunungan, gunung api, lembah, danau, sungai, dan sebagainya yang bersifat di permukaan bumi gitu. Kan itu nampak gitu kan di permukaan bumi. Nah, contoh lingkungan non fisik itu seperti kayak sekolah, kantor, perindustrian, permukiman, pasar, kota, desa yang tidak kayak mana ya? Kan ini bumi kan. Jadi pegunungan itu tuh kayak aksesoris dari bumi itu tadi. Itulah dinamakan lingkungan fisik. Kalau lingkungan non fisik itu lebih ke sosialnya, lebih kayak ke tempat tinggal kita, manusia. Tuh. Jadi, objek studi geografi itu ada yang namanya atmosfer, geosfer, dan hidrosfer. Dan ruang lingkup geografi itu juga memiliki ilmu penunjang geografi. Ilmu penunjang geografi itu ada yang namanya geografi matematika, yaitu geografi matematik itu astronomi, ilmu yang objeknya mempelajari benda-benda langit seperti bintang, matahari, planet, segala macam yang ada di langit gitu kan. Jadi yang kedua itu ada geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi, dan sejarahnya.
Jadi geologi itu memiliki cabang-cabang. Yang pertama ada kristalografi, meteorologi, dan petrologi. Nah, geologi ini memiliki beberapa cabang ilmu, ya kan? Jadi cabangnya itu adalah salah satunya itu ada kristalologi, meteorologi, petrologi, struktur geologi, terus ada geofisika, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah cabang dari ilmu geologi dalam ilmu penunjang geografi. Lanjut, di sini juga ada geomorfologi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Seperti proses terjadinya gunung, itu masuk di bagian geomorfologi. Terus terjadinya tsunami, terjadinya kayak relief gitu, itu juga termasuk dalam geomorfologi. Lanjut, ada meteorologi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari tentang atmosfer, udara, cuaca, suhu, angin, awan, hujan, angin, awan, hujan, radiasi, matahari, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam meteorologis di ruang lingkup geografi. Lanjut, di geografi fisik tadi ada juga yang namanya oceanografi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari tentang perairan laut serta gerakannya, pasang surut, arus, kedalaman, terus kadar air, temperatur, kadar garam, terus juga dinilai dari segi ekonominya, dan juga tentang geologi dan laut dan sebagainya. Jadi di oceanografi ini tidak hanya menceritakan tentang lautnya saja, bahkan ke ikan-ikannya, jenis ikannya, jenis hama yang ada di laut itu juga masuk dalam oceanografi. Terus di oceanografi ini juga mencakup ekonominya. Ekonominya itu seperti kayak pemanfaatan pinggir laut gitu kan, kan pantai. Jadi pantai itu bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk tempat pariwisata dan menghasilkan peluang bagi penduduk sekitar untuk mencari mata pencaharian mereka di situ. Otomatis begini, kalau misalnya tempat itu udah dijadikan tempat wisata, ya kan, pasti kan ramai itu orang datang. Jadi kalau misalnya orang ramai datang ke situ, pasti kayak adalah uang masuknya gitu kan, mulai dari parkir, terus makanan, penginapan, apa segala macam yang bisa kita buat di pesisir pantai itu. Nah, bisa jadi sumber peningkatan, sumber pencaharian orang itu gitu, orang sekitar pinggir pantai itu. Nah, lanjut ya, masuk ke objek studi geografi ini. Di sini kan ada namanya atmosfer, geosfer, hidrosfer. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu atmosfer. Atmosfer atau ruang angkasa atau antariksa yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Ternyata di ruang angkasa penuh dengan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhingga, bisa sampai miliaran, bahkan lebih. Karena gimana ya, planet bumi kita ini juga termasuk dalam benda-benda langit. Iya dong pastinya, ya kan. Belum lagi batu-batuannya, belum lagi bintang-bintangnya, dan mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Jadi planet itu selagi dia unik, dia juga mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Contohnya kayak planet yang kita tahu, yaitu planet cincin. Nah, itu kan beda dari yang lainnya, gitu kan. Jadi saking kan uniknya gitu, para peneliti ini tuh tergoyah lagi gitu kan, untuk meneliti luar angkasa. Bagaimana sih, apa sih keunikan yang ada di luar angkasa, apa-apa aja sih yang ada di luar angkasa itu gitu. Jadi mereka meneliti loh, kayak gitu kan. Ada yang disebut juga bintang sejati. Bintang sejati itu bintang yang tetap gitu. Kalau kan bintang, kalau misalnya kita lihat di langit kan,
nanti hari ini misalnya bintang itu ada di sini, misalnya kan, minggu depan bintang itu bisa ke sini. Itu bukan bintang sejati. Kalau misalnya bintang sejati, kalau misalnya dia udah di sini, ya udah di sini aja gitu, nggak bakalan kemana-mana kayak gitu. Terus jadi di luar angkasa itu nggak cuman ada bintang aja ya, tapi ada yang namanya komet, terus meteor, terus plateoid, kalau nggak ya plateoid gitu kan. Terus ada juga bintang kismis. Nah jadi itu tuh apa ya, jadi debu itu tuh debu udara gitu. Terus objek benda-benda langit ini diselidiki oleh ilmu astronomi. Keadaan cuaca, angin, awan, hujan itu diselidiki oleh meteorologi. Jadi udah ada spesialisnya tersendiri gitu. Kalau misalnya tentang astronomi ini, ilmu yang diselidiki itu ya tentang astronomi gitu. Tapi kalau misalnya kayak hujan, terus cuaca, iklim, itu tuh diselidiki oleh ilmu meteorologi. Gila. Lanjut, selesai dari atmosfer, kita masuk ke geosfer. Nah, jadi geosfer ini itu adalah kulit bumi. Itu keadaannya berlapis-lapis ya. Jadi lapisan yang paling pertama itu lebih kurang ketebalannya itu 40 km yang terdiri dari lapisan sial, silika, aluminium. Dan lapisan yang kedua itu sekitar lebih dari 40 km. Jadi di situ tuh dinamakan juga itu namanya kerak bumi atau kulit bumi ya. Dan lapisan di bawah kerak bumi adalah lapisan plastis yang tebalnya itu sekitar 2000 km. Nah, selesai dari ukuran dari kerak bumi tadi, kita masuk ke objek geosfer yang dipelajari di geografi, yaitu ada tentang penyebaran makhluk hidup secara geografi baik flora maupun manusia gitu kan. Terus ada bentuk-bentuk muka bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk tersebut gitu. Terus seperti terjadinya pegunungan, lembah, terus sungai, terus jurang, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu masuk ke dalam objek geosfer. Terus ada tentang fosil-fosil serta bentuk-bentuk kehidupan pada zaman prasejarah. Prasejarah berarti kan sebelum sejarah gitu kan. Yang terdapat pada lapisan bumi seperti fosil komodo dan gajah mamut. Dan seperti yang diteliti, itu banyak ya penemuan fosil-fosil yang enggak cuman tentang komodo dan gajah mamut itu tadi aja. Bahkan ada fosil seperti ini, saya lupa. Nah, jadi fosil-fosil itu nggak cuma tentang gajah dan gajah mamut dan komodo tadi ya kan. Dan seperti yang kita tahu, bahwasanya para ilmuwan juga baru-baru ini menemui, nggak baru sih, udah lama juga ya kan, menemui fosil Firaun ya kan. Yang mana kita tahu Firaun adalah musuh Nabi Musa, yang pada sejarahnya itu dia tenggelam di laut apa? Saya lupa, laut Lut. Ya seperti kita ketahui, dia menentang agama Islam dan dia diazab oleh Allah, yang mana dia anggota balai tentaranya itu tenggelam di laut. Nah, para peneliti ini ingin tahu dong kebenaran di dalam Al-Quran itu ada nggak sih fosil-fosil yang tertinggal di dalam laut itu mengenai Firaun ini. Jadi diteliti lah nih sama peneliti itu ya kan. Saya kurang tahu nama penelitinya itu siapa. Jadi ketemu itu roda dari ini ya. Kalau orang zaman dulu kan ada tuh yang kayak kuda, terus ada untuk kita naikin kudanya itu kayak, kalau sekarang sih kayak delman gitu ya. Jadi ada roda delmannya itu ketemu, terus ada pedang-pedang kayak gitu, terus ada banyak deh. Jadi sampailah ketemu
Firaun tadi. Dan sampai sekarang Firaun tadi dibekukan ya di salah satu museum. Nah, jadi kan terbukti tuh kebenaran adanya fosil gitu. Jadi itu tuh masuk juga ke dalam ilmu geosfer tadi. Oke, lanjut ya, tentang fosil tadi. Jadi yang keempat itu ada tentang penyebaran bangsa-bangsa dan adat istiadat di muka bumi. Ada ras kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, dan kulit sawo matang. Ya biasanya di Indonesia itu lebih dominan ke kulit sawo matang ya. Kalau misalnya kulit putih itu lebih ke Korea, Cina, segala macam gitu. Selesai dari geosfer ini, kita lanjut ke hidrosfer. Hidrosfer adalah hidrosfer bisa disebut juga dengan perairan, ya kan? Jadi pengertian dari hidrosfer itu adalah perairan yang mengelilingi bumi berupa samudra, laut, sungai, danau, gletser, terus air tanah, mata air, dan sebagainya. Perbandingan luas perairan dan luas daratan di bumi ini adalah 72 banding 28. Jadi udah jelas ya, 72 banding 28 itu berarti yang lebih besar itu adalah perairan daripada daratan. Nah, jadi keadaan laut mengenai air serta gerakan pasang surut, arus laut dalamnya, terus kedalamannya, suhunya, kadar garamnya, dan nilai ekonomisnya itu diselidiki oleh oceanografi. Sedangkan hidrosfer adalah ilmu yang mempelajari hubungannya dengan pencatat survei, pemotretan laut, danau, sungai, dan sebagainya. Jadi hidrosfer ini terkhusus di perairannya aja gitu ya kan, enggak ke tentang luar perairannya gitu. Nah, selesai dari ini masuk ke bab yang terakhir, bukan bab sih, lebih ke sub yang terakhir ya untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran geografi, dimana setiap kita belajar pasti memiliki tujuan masing-masing ya kan. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran geografi hari ini, yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya. Terus mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan mengembangkan keterbatasannya untuk dimanfaatkan gitu. Jadi kan gini, yang poin kedua ini maksudnya gini. Yang misalnya kita tahu bahwasannya di sekitar kita ini ada budidaya mangrove gitu kan. Jadi warga-warga sekitar itu mengambil kayu mangrove itu, jadi kan. Dah, kita ini kan biasa aja nih sebelum kita mengetahuinya. Setelah kita mengetahui dan mempelajari ruang lingkup geografi ini, kita tuh paham gitu bahwasannya kayu yang diambil dari mangrove itu boleh diambil tapi harus diganti. Dengan kata lain, kita harus melakukan reboisasi ya, penanaman kembali. Nah, sebelumnya kan kita cuma tahu kayak ngambil doang gitu kan, nggak, tanpa ada penggantinya gitu kan. Nah, itu bisa mengakibatkan mengetahui hilangnya budidaya mangrove itu tadi, terus kerusakan lingkungan. Terus kita juga tahu gini, seberapa banyak yang boleh diambil, seberapa banyak yang boleh ditanam kembali gitu. Kalau misalnya tanam kembali itu bisa aja seberapa banyak yang kita mampu, itu bisa aja bakal lebih baik gitu ya kan. Tapi kalau misalnya pengambilan itu nggak banyak orang yang tahu gitu. Karena apa? Karena kurangnya ilmu dalam geografi tadi gitu. Nah, lanjut ke ini ya, ke tujuan pembelajaran tadi. Yang keempat itu ada yang namanya mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah. Jadi contohnya gini, misalnya nih kita hidup di suatu kota, saya sebutkan ya, kota Tanjung Pura. Nah, kota Tanjung Pura ini tata ruang kotanya itu sangat berantakan gitu kan, karena gini, letak pasar dan sekolah itu berdampingan gitu. Terus ada jalan raya lagi gitu kan. Jadi kan itu tidak konsekuensi, tidak efisien gitu kan untuk kita
sebagai siswa yang belajar di sekolah itu gitu kan, karena gini pastinya ada kebisingan ya kan, itu yang paling utama, polusi, sehingga kita belajar juga kayak sesek banget gitu rasanya gitu ya kan, karena bisa jadi polusi yang terjadi di jalan raya dan pasar tuh tadi gitu kan masuklah ke area sekolah kita gitu kan. Jadi dalam pengembangan konsep dasar geografi ini kita bisa merubah atau kita bisa mengajukan gitu kan, mengajukan kepada pemerintah Kota Tanjung Pura itu untuk mengusulkan Kota Tanjung Pura ini untuk berbasis lingkungan gitu. Jadi tata ruang Kota Tanjung Pura ini untuk berbasis lingkungan. Jadi gitulah. Seenggaknya kita tuh sadar gitu bahwasanya lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri itu sangat penting untuk kita. Nggak cuma untuk kesehatan aja, tapi untuk konsentrasi belajar kita juga itu penting gitu kan. Nah, lanjut ke skip. Terus ada yang namanya untuk keterampilan, yaitu mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan sekitar gitu kan. Kalau misalnya lingkungan fisik itu yang kita perhatikan itu seperti kayak contoh lingkungan fisik tadi kan gunung, pegunungan, lembah, danau, sungai gitu kan. Jadi bisa kita contohkan kalau misalnya kita sudah menyadari sikap kita, keterampilan kita untuk lingkungan fisik tadi itu, bisa aja kita tuh kayak tiba-tiba mempunyai kesadaran gitu kan untuk jagalah sungai ini gitu kan, untuk kesehatan laut kita, untuk kesehatan kita juga gitu kan, sehingga sungai dan sekitar kita itu juga bersih dari sampah gitu. Terus sikap kita ini bisa menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar gitu kan. Pastinya banyak dong kejadian geografi yang fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu kan. Seperti sekarang ini udah masuk ke Oktober, pastinya gimana ya, udah banyaklah tempat-tempat yang terjadinya banjir gitu kan. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita buat supaya nggak banjir lagi gitu. Kalau misalnya udah banjir pun ya gimana cara mitigasi kita gitu, gimana gitu kan. Nah disitulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selesai dari tujuan pembelajaran tadi, berarti itu menggambarkan bahwasannya pembelajaran kita hari ini juga selesai gitu kan. Jadi kesimpulannya, ruang lingkup geografi itu luas ya gitu kan, dan juga banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya kan. Nah, dari saya itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.